Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya al mursalin ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in jami'al malaikatil muqarrabin والأولياء شهداء العلماء المصنفين المخلصين خصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وشارح رحمهم الله تعالى وأدم النفع بهما وبعلوم في دارين وفي النار خالدون ولا تفنى الجنة والنار ولا أهلهما ومن شك في شيء من هذه الأشياء فقد كفر. Bapak hadirin saudara, lanjutan kajian kitab Masail Abilas. Bahwasanya kemarin kita sudah bahas bagaimana beriman kepada hari kiamat, hari akhir. Salah dijelaskan oleh beliau bahwa beriman kepada hari kiamat itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk semuanya dan akan mematikannya. Ya, juga kecuali makhluk yang ada di surga di neraka itu enggak mati pada hari kiamat. Di bidadari, wildan, kemudian malaikat penjaganya, terus juga yang di neraka kalajengking, ular, malaikat zabaniyah, malaikat malik itu enggak mati hari kiamat. Selain itu semuanya mati, termasuk malaikat Israel sang pencabut nyawa, dia juga akan mati. Nah, kapan matinya? Paling belakangan, sesudah semuanya pada mati baru dia diperintahkan oleh cabut nyawa ente, dicabut. Ketika sakitnya bukan main, dia ngomong begini, kalau gua tahu nih gua kagak bakalan cabut nyawa orang sakitnya kayak begini. Ini kata malaikat Israel. Nah, ketika semuanya sudah mati, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Limanil mulkul yaum." Kekuasaan ini hari ini milik siapa? Nah, enggak ada yang berkuasa lagi, hanya Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Bapak hadirin saudara, lanjutannya yang akan kita bahas ini, sesudah orang itu dimatikan, kemudian dihidupkan kembali. Dihidupkannya itu di kuburan dan kemudian dihidupkan lagi ketika bangkit dari kubur. Jadi di kuburan kita hidup tuh. Kita bisa bayangin luasnya kayak begitu, kita hidup ngap-ngapan, lubangnya cuma segitu. Nah, ini seperti apa? Apa yang akan kita alami ketika kita sudah masuk ke dalam liang kubur? Wa amal mu'minuna fa fil jannati khaliduna. Wa amal mu'minuna, dan adapun orang-orang beriman, fa fil jannati, maka mereka ada di dalam surga, khaliduna, kekal abadi. Tuh. Jadi nanti kita nih jadi penghuni surga, kekal abadi di dalamnya, enggak bakalan keluar-keluar. Udah masuk surga tuh diseret masuk neraka, kagak ada ceritanya tuh. Ya, boleh jadi dia akan masuk surga, mau kagak jadi kan ada masalah. Contohnya, dia orang ahli ibadah, ahli sedekah, tiap bulan pergi umroh. Semua orang nggak ada yang susah hidup sama dia, semuanya beres. Karena hartanya di genggaman tangan, bukan di hati. Kalau di genggaman tangannya itu gampang nerima, gampang keluar. Kalau di dalam hati susah keluarnya. Hidup kaya sendirian. Nah, ini tapi juga dia masalah sama orang. Mulutnya bawel, kemudian macam-macam, suka bikin fitnah, bikin hoax. Nah, ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, habis amalnya. Karena banyak orang yang tersakiti gara-gara ucapannya. Apa yang terjadi? Malaikat melapor, "Ya Allah, ini pahalanya habis nih. Yang masih nuntut banyak banget." Kenapa? Ya udah, dosa orang-orang yang nuntutnya timpakan kepada dia. Yang tadinya akan selangkah lagi mau masuk surga, gara-gara ini akhirnya dipending surganya, nyemplung ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana selanjutnya? Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya di neraka. Berapa lama? Wallahu a'lam. Kecuali kalau dia itu enggak dapat syafaat. Syafaat dari siapa? Ya dari orang-orang beriman, dari para nabi, para wali, para ulama. Ini Bapak dan Saudara, kenapa saya di awal tadi Fatihahnya kok para kiai? Ini maksudnya apa? Kita nyambungin channel kepada beliau-beliau supaya kita kenal. Kan kita kagak pernah hidup bareng mereka. Kita nggak hidup. Ya kalau Kiai Hamid, Kiai
Mu'allim Syafi'i Adami mungkin kita pernah hidup sezaman, kita pernah jumpa mereka, tapi yang kiai-kiai di atasnya kita nggak pernah. Nah, kita sambungin channelnya itu kepada beliau-beliau supaya kita ini dikenal. Gampang apa? Ntar kita syafaatnya. Sebab bapak-bapak kita ngaji begini, ini bukan ngaji sama saya, tapi sama siapa? Guru-guru saya. Guru-guru beliau. Ini saya cuma nyampein doang, hanya corong. Penyambung channel. Nah, ini bagaimana nanti kita syafaat dari beliau? Dapat syafaat dari beliau-beliau yang tadinya udah nyemplung neraka gak jadi. Yang sudah nyemplung kandung ke neraka dimentas. Kenapa? Karena ada yang memberikan pembelaan. Ini. Bagaimana sih orang kafir? Wa amal kafiruna fa fin nari khaliduna. Wa amal kafiruna, maka adapun orang-orang kafir fa fin nari, maka mereka di dalam neraka khaliduna, kekal abadi. Orang kafir di neraka selama-lamanya, kalau kita di surga selama-lamanya. Di sini kita mau apa-apa kudu repot dulu. Mau ngopi yang enak, kita kudu beli kopinya, godok airnya. Atau kalau kita mau ngopi yang enak ke Starbucks, harganya lumayan, kita kudu jalan dulu, macet lah, apalah. Nah ini capek. Kalau di surga nanti, jangan kata pakai ngomong. Kita kepengen aja dalam hati, langsung ngejedok di depan. Kita di sini hobi makan gemblong. Ya, gemblongnya itu enak, nggak pakai yang keras, becek lah segala macam. Luar biasa, kita doyan ongol-ongol. Ada ongol-ongol metin surga. Nah itu. Di sini kita ngontrak sepetak. Nah, di surga kita punya rumah mewah megah. Punya rumah mewah di surga. Nah, di sini pokoknya kenikmatan di sini kita punya aset, kita pujang bayar pajaknya. Banyak kita punya aset, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Itu ketika di akhir tahun kita harus bayar pajak. Pujang kita bayarnya. Apalagi yang di pinggir jalan tuh. NGO punya udah berapa? Kali sekian ratus meter. Yang kita bayar pajaknya. Nah, di surga nggak pakai bayar pajak. Tuh. Orang-orang kafir di neraka selama-lamanya. Nah, ini bagaimana nanti kan orang beriman itu di surga tempat yang menyenangkan. Bagaimana dengan keluarga yang pelangi? Bapaknya muslim, maknya kafir. Bapaknya muslim, anaknya non-muslim. Biar bagaimanapun darah daging. Kalau ada yang susah, kita bakal ngersulah. Ya Allah, anak gua. Nah, bagaimana dong dia hidup di surga itu? Bagian belahan jiwanya ada di neraka. Nah, itu Allah Subhanahu Wa Taala lupakan itu semua. Ya, nggak bakal ingat. Kenapa? Sebab nanti penghuni neraka itu yang tadinya doak-doak, nanti doak-doak. Itu bahasa Betawi hampir hilang tuh. Doak-doak nangis, ya gerung-gerung. Bukan Rocky Gerung, bukan. Makanya pantas Rocky Gerung ngomong. Orang Betawi bilang gerung-gerung. Nangis sejadi-jadinya. Itu nanti suaranya hilang jadi suara hewan. Kita kagak paham lagi tangisan itu. Udah masuk, dikunciin, diurup pakai bara api neraka. Ini sudah tidak lagi orang yang di surga itu nyaman senyaman-nyamannya. Ini sungguh mengenaskan Bapak dan Saudara. Nah, kalau begini, bagaimana nih? Maka kita minta kepada Allah agar diberikan tetap iman Islam kita. Dalam doa itu kan Allahumma sabbit imanana wasabbit tauhidana wasabbit ma'rifatana min darid dunya ila daril akhirah. Kita minta tuh. Makanya doa bareng-bareng. Jangan doa dewekan, bareng-bareng aminin. Yang baca doa sama yang amin sama kedudukannya. Boleh jadi yang baca doa orang biasa-biasa, yang aminin di situ ada kiai, ada ulama, doanya khusyuk diaminkannya, doanya dia mustajab. Belum tentu yang doain kiai itu mustajab, belum tentu. Lah boleh jadi tuh kiai mikirin janda. Tapi doa boleh jadi. Siapa yang tahu hati orang? Nah, itu jadi yang mengaminkan, justru yang mengaminkan itulah yang menjadikan doa itu mustajab. Nah, makanya habis sembahyang jangan kabur. Duduk anteng, baca doa. Ya, enggak masuk neraka, enggak. Masa kiai minta ya Allah masukkan kami semua ke neraka? Kagak mungkin. Kita minta masuk surga. Tuh. Ini orang yang di neraka selama-lamanya, orang kafir di neraka selama-lamanya. Kita minta kepada Allah agar jangan sampai iman Islam kita tercabut dari hati kita. Wala tafnal jannatu wan naru. Wala tafnal jannatu, dan tidaklah binasa, tidaklah hancur al jannatu surga, wan naru dan neraka. Wala ahluhuma, dan juga tidak binasa penghuninya. Penghuni neraka, penghuni surga. Itu enggak binasa. Ketika kiamat terjadi itu tetap Allah bikin kekal. Ya, tidak ada yang mati, tidak ada yang binasa. Semuanya
kekal di penghuni nerakanya nggak ada mati, penghuni surga juga tidak. Wala aluma wa man syakka fi syai'in min hadhil asya'a faqad kafara. Waman dan barang siapa syakka yang meragukan fi syai'in pada salah satu min hadhil asya' dari beberapa perkara ini, faqad kafara maka dia sungguh telah kufur, kafir. Meragukan saja keadaan neraka, keadaan surga, penghuninya, keadaannya, dia kafir. Ragu, apalagi sampai nggak percaya. Nah ini dulu saya pernah tahun berapa, 2000 berapa itu dikasih buku oleh teman saya. Ada yang meragukan tentang sikap kubur. Itu salah seorang ustadz yang dia pengajar di sebuah masjid yang terkenal lah, saya nggak perlu sebut. Ini bikin buku, melakukan perdebatan sampai berbulan-bulan tentang masalah siksa kubur ada apa tidak. Kalau kata saya sih nggak dapat ya lu mati aja nah. Lu mati di situ ntar lu rasain ada apa kagak. Ini masalahnya orang masih hidup, dia berbulan-bulan melakukan penelitian, cari referensi di kitab-kitab, dia meragukan itu terjadi. Kalau kita percaya apa nggak Pak? Percaya bahwasanya itu kan, itu kemarin ada YouTuber bikin konten dia dikubur, dikuburin, dipasangin mic, dikasih kipas angin, ada selang udara supaya dia nggak mati. Itu minta dibangun itu. Karena kaget di kuburan itu ada yang dia lihat yang gaib. Dia nangis-nangis jerit biar dibangkitin. Itu kalau bapak-bapak suka buka YouTube, cari itu. Ada YouTuber yang bikin konten dia dikuburin. Nah, dulu ada juga tuh kiai yang dakwahnya dia dikubur. Jadi dalam ada mic-nya, dia wiridan segala macam, menciptakan jamaahnya di atas kuburan. Apa benar model dakwah kubur? Wallahu alam, pokoknya terserah urusan mereka dah. Yang jelas kita ini kudu atau wajib percaya terhadap hal-hal yang gaib. Sebab orang beriman itu walazina yu'minuna bima bil ghaibi, di dalam surat Al-Baqarah ayat Alif Lam Mim itu ya yu'minun kan begitu, beriman kepada hal-hal yang gaib. Ini kita tidak boleh meragukan aja kafir, apalagi sampai tidak percaya. Wajib kita percaya terhadap adanya kehidupan di akhirat yang gaib tersebut. Sumiya dzalikal yaumu yaumul akhir. Sumiya diberi nama dzalikal yaumu, hari kiamat itu, yaumul akhir dengan hari akhir. Hari kiamat disebut juga hari akhir. Kenapa kok dikasih nama hari akhir? Li'annahu akhiru ayyamid dunya. Karena sesungguhnya hari kiamat itu akhir daripada hari-hari dunia. Udah nggak ada lagi. Jadi umpama kiamat itu hari Jumat, Sabtu udah kagak nongol. Belum gajian. Yang tadi rapel di sorga. Lalu bagaimana pemborong yang kabur? Yang tadi dosa timpain di neraka. Ya Allah, waktunya gajian kiamat. Nah itu bagian bayar orang itu ya, kalau dia jujur insya Allah aman. Karena hari Sabtu, Minggu udah nggak muncul lagi, terakhir udah kiamat. Ya. Wasumiya yaumul qiyamah. Wasumiya, dan hari itu disebut dengan hari kiamat, hari hancurnya dunia ini disebut hari kiamat. Li qiyamin nasi fihi min kuburihim, karena bangkitnya manusia pada hari itu min kuburihim, dari kuburan mereka. Setelah ditiupkan roh sangkakala oleh malaikat Israfil. Dalam keterangan kitab tafsir surat Yasin, Syekh Hamamizadah itu menjelaskan bahwa malaikat Israfil itu hari ini sudah kupingnya dipasang diterang, jadi begini nih. Udah begini, ini trompet ada di mulutnya. Sangkakala ada di mulutnya, dia lagi dengerin kapan perintah disuruh tiup, dia tiup. Ini posisi malaikat Israfil yang bagian nirup sangkakala. Setelah nanti ditiup, hancur binasa semua ini. Bagaimana prosesnya wallahu alam. Itu mati semua, termasuk malaikat Israel. Kecuali nanti ada malaikat 4, sudah kita bahas belum ya? Malaikat Hamalatul Arsh, yang pemikul Arsh, yang panjangnya itu berapa? 700 tahun perjalanan, pundaknya nih, untuk mikul Arsh, itu ada 4. Nanti hari kiamat tambah lagi 8. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, itu yang bakal mikul Arsh. Nah ketika nanti semuanya bakal dimatikan, satu persatu. Nggak ada lagi yang mikul Arsh. Ini setelah itu, jarak 40 tahun, Allah hidupkan lagi malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua. Setelah ditiupkan sangkakala yang kedua itu hujan mani, hujan sperma.
Nah, itu 40 hari 40 malam. Nah, hujan di sini aja sehari semalam kelebu. Bagaimana 40 hari 40 malam banjir. Makanya hidup semua tuh manusia bangkit dari kubur. Lah bagaimana orang yang matinya dibakar, dikremasi? Ya matinya dikremasi, ditaruh di gucinya jatuh, pecah, ketiup angin. Bagaimana tuh? Gampang Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali, ngumpulin, tidak ada masalah. Nah, sebagaimana dalam film-film fiksi ilmiah itu partikel-partikel satu zat yang hancur kemudian bisa utuh kembali. Nah, itu mudah sekali. Jadi film-film fiksi ilmiah itu menjawab hal-hal yang muskil yang menurut kita nggak masuk akal, itu bakal terjadi. Jadi partikel tubuh kita yang sudah hancur jadi debu itu bisa utuh kembali, menyatu. Mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Kan Nabi pernah ditantang oleh orang kafir, "Ya Muhammad, ma yuhyil idham wa hiya ramim." Ini tulang nih udah hancur nih. Ini Tuhan bisa hidupin lagi nih. Tulang diremes-remes udah jadi hancur kayak tepung gitu. Ini Tuhan bisa hidupin. Ya bisa. Allah Subhanahu sangat bisa. Jadi udah kondisinya kayak apapun bisa. Ada orang dimakan ular. Ular piton, enggak ketemu tuh ular udah buang hajat. Udah jadi kotoran tubuh kita tuh, jadi kotoran ular. Bagaimana tuh? Ya bisa saja. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan manusia yang sudah mati, gampang sekali. Nah, ini manusia bangkit dari kuburnya, maka disebut yaumul qiyamah. Dari qoma yaqumu qauman. Ya qoma ya qiyaman, berdiri, bangun, bangkit dari kubur. Wa wuqufihim baina yaday rabbil alamin, dan berkumpulnya mereka di hadapan Allah Tuhan sekalian alam, maka disebut hari kiamat, bangkit dari kubur, kita kumpul di hadapan Allah. Berapa lama tuh? Diri 3000 tahun. Nah, itu di dunia ini baru 2024. Itu kita kagak ngalamin. Kita wetonnya 60, ada yang tahun 40. Ada yang tahun 30, Mbak Baji. Tahun 30 ya. Lahir tahun 30. Tuh 35, 30-an. Tinggal beliau nih. Yang tahun 20 ada? Enggak ada ya. Nah, itu enggak ngalamin. Nah, ini semuanya bangkit. Ya, manusia. Fa'awaluhu min nafkhatis tsaniyah wa hiya nafkhatul ba'si. Fa'awaluhu, maka adapun awalnya kiamat, minan nafkhatis tsaniyati, dari tiupan sangkakala yang kedua, wa hiya nafkhatul ba'si, yaitu tiupan bangkit dari kubur. Kiamat itu mulainya kapan? Mulainya yaitu ketika manusia bangkit dari kubur. Itu yaumul kiamah. Kalau hancurnya kiamat itu ya bisa juga disebut hari kiamat, tapi awalnya itu setelah manusia bangkit dari kubur. Proses hancurnya hari kiamat, awalnya hari kiamat yaitu manusia bangkit dari kubur. Begitu ditiup sangkakala kedua, manusia bangkit, itulah hari kiamat, yaumul kiamah. Jami'ul hayawanati min dzawir ruhi yamutuna. Jami'ul hayawanati, seluruh hewan, min dzawir ruhi, yang memiliki ruh, yamutuna, mereka semua bakal mati. Yang ada ruhnya mati, yang enggak ada ruhnya enggak mati. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin, tiap-tiap yang berjiwa, dha'iqatul maut, akan merasakan mati. Ini kita ini bakal merasakan mati. Kapan waktunya? Wallahu a'lam. Kalau ngikutin Nabi umurnya 63 tahun. Nah, Bapak Haji Ghazali udah lewat. Malaikat lupa. Pak Haji Damsik udah kelewat itu umur Nabi. Bapak Haji Joja juga udah kelewat. Nah, yang repot yang 50-an ini. Dijagain 53, kapan dulu 53? Ya mudah-mudahan kapan, kayak yang penting kita husnul khotimah. Mati lagi ngaji. lagi hadir pengajian subuh gabungan di pojokan, mati dibangunin. Oh, jangan tidur. Kan gak bangun-bangun. Nah, semuanya bakal merasakan kematian. Wal mautu la yakunu illa bil ajali. Wal mautu, dan kematian itu la yakunu, tidak akan wujud illa bil ajali, kecuali dengan ajal. Jadi matinya seseorang bukan karena penyakit. Kenapa? Karena kontraknya habis. Itu kontraknya habis. Bukan karena penyakit, bareng dengan sakit, bareng dengan jatuh, bareng dengan kebakar, bareng dengan tenggelam, bareng dengan apa aja. Berbarengan dengan itu. Yang jelas itu
Mati itu sebab karena ajal. Wa huwa al-waqtul ladzi kataballahu fil azali. Apa itu ajal? Wa huwa ajal itu adalah al-waqtu masa. Alladzi kataballahu yang Allah telah tetapkan fil azali pada waktu azal. Sebelum Allah ciptakan semuanya ini. Nanti dalam kitab ini dijelaskan pula. 500.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah sudah ciptakan kita, ruh kita itu, nasib kita, ajal kita udah tentuin. Termasuk pertemuan pagi hari ini sudah ditentukan oleh Allah 500.000 tahun sebelum Allah ciptakan apa-apa. Si anu hadir, si anu hadir, si anu ngantuk, si anu ini. Itu udah ditulis, teman-teman. Sekarang ini apa tinggal apa ya kelaksanaan dari apa yang sudah Allah tentukan tuh. Itu jadi bagaimana? Ya kalau orang sakit, ya berdoa kepada Allah mudah-mudahan sembuh, mudah-mudahan sabar. Jangan takut mati. Mati itu bukan karena sakit, tapi karena habis waktunya hidup kita nih. Tuh. Ya. Intihaa hayatihi fihi. Ya, intihaa hayatihi Allah tetapkan apa? Intihaa hayati, selesai hidupnya fihi pada masa itu. Jadi pada masa tersebut Allah sudah tentukan habis hidupnya. Ada orang yang lagi ketawa, lagi nonton lenong, nonton bokir mati. Itu apa namanya dulu almarhum Kiai Fatullah, ayahnya Kiai Haji Akhyarullah itu cerita di Masjid Nurul Huda. Saya waktu itu masih SMP, Sanawiyah. Ada acara Isra Mi'raj, kita semua suruh datang. Nah, beliau ceramah. Jadi dulu ada orang meninggal dunia, lehernya gondongan. Padahal dia sehat, bukan penyakit gondongan. Dia sama tukang mandiin mayit, dipencet. Ya karena riwayatnya sehat, kok begitu mati gondongan. Dipencet. Apa diburu pencet? Itu mayit ketawa. Ditanya emang apa ini kok dia mati ketawa? Lagi nonton bokir mati. Belum kelar itu ketawanya, belum kelar mati. Jadi juga ada orang yang lagi makan, ngunyah makanan mati, ada. Yang na'udzubillah min dzalik, lagi nyuntik narkoba, lagi di atas perempuan zina, lagi nyekek botol, na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai. Ya, kita mati dalam keadaan mengenal, jangan sampai. Kita minta kepada Allah mati husnul khotimah. Tuh, lagi ngaji mati. Iya, pengen. Kagak ada yang pengen. Gua pengen pulang. Masa pamit ngaji pulang mati. Jangan apa ya. Ya, fala yamutu ahadun bidunihi. Fala yamutu ahadun, dan tidaklah mati seorang pun bidunihi tanpa ajal. Enggak ada yang mati tuh mati mendahului. Enggak ada. Ya, meskipun dia bunuh diri, gantung diri umpamanya, emang belum waktunya mati. Ada yang tahu, lagi kejat-kejat ditolongin, enggak jadi mati. Ada yang udah minum baygon. Ya, kayak siapa itu? Si Tesi. Ya kan, ketangkep pakai narkoba, masuk kamar mandi, minum pembersih lantai kan, ketolong, hidup lagi sampai sekarang. Itu emang belum waktunya mati. Ya. Maktulan kana au ghairuhu, maktulan baik dia terbunuh, au ghairu akana au ghairu atau selain terbunuh. Jadi matinya lagi perang, ya, kena ketiban bom, ya, ketiban apa macam-macam itu. Ya, ini terbunuh atau lain terbunuh karena sakit. Itu semuanya berdasarkan ajal. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala surat Al-Imran ayat 145. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Wa ma kana li nafsin, dan tidaklah terjadi li nafsin bagi setiap jiwa antamuta bahwa dia boleh mati illa kecuali biiznillah berdasarkan izin dari Allah, kitaban sebagai sebuah ketentuan muajjalan yang ditentukan waktunya. Allah perintahin malaikat Israel, hari ini siapa yang bakal mati? Catat, dicari sama Israel di daftar Lauhil Mahfuz. Si fulan, dia cabut. Dia cabut. Tuh kagak ada yang mingser. Kita berlari dari kematian, tidak ada yang bisa. Sebab catatannya sudah ada, sudah habis. Ya kalau di sini kita belum bayar kontrakan bisa ngumpet dulu. Ya, udah ini nggak bisa. Sudah tidak akan bisa menghindar dari kematian. Ai wa makana li nafsin antamuta. Maksudnya wa makana, dan tidaklah li nafsin bagi setiap jiwa antamutia dia akan mengalami kematian illa bi qada'illah, kecuali berdasarkan ketetapan dari Allah, wa masyiatihi, dan kehendak Allah, au bi iznihi, atau berdasarkan izin dari Allah. Izin kepada siapa?
limalakil mauti kepada malaikat maut fi qabdihi ruhahu, di dalam mencabutnya malaikat Israel ruhahu, ruh si fulan. Kataballahu zalikal mauta, kataballahu, Allah telah tetapkan zalikal mauta, kematian tersebut, kitaban muaqqatan, berdasarkan ketetapan yang ditentukan waktunya, la yutaqaddamu, tidak bisa dimajukan, wala yuta'akharu, tidak bisa dimundurkan. Enggak bisa dimajuin, enggak bisa dimundurin. Meskipun orang itu dieksekusi mati, mau ditembak sama regu tembak Brimob. Ya, udah disiapin pelurunya, ditembak ke arah jantungnya. Belum waktunya mati, itu pistol macet. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Atau ditembak dia nggak ngapa-ngapa, meleset tuh tembakan, bisa jadi. Memang belum waktunya. Ini proses dicabutnya ruh berdasarkan izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Israel. Terus kita iseng-iseng berpikir begini. Ketika orang itu lagi ditembak mati, mau ditembak mati itu malaikat Israel di mana posisinya ya? Apa dia nungguin apa dia yang cabut? Itu. Ini wallahu alam tentu ya. Nah, itu proses kematian. Jadi semuanya berdasarkan ajal. Bagaimana orang yang mengalami kiamat itu kan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mati sekarepe dhewe, enggak ada. Wis sekarepe dewek mati enggak ada, semuanya berdasarkan ketentuan dari Allah. Nah, bagaimana proses hidupnya? Summa yuhyillahul mayyita bi'adatir ruhi ila jami'il badan. Summa yuhyillahu ta'ala, kemudian Allah menghidupkan al-mayyita mayyit. Bagaimana cara menghidupkannya? Bi'adatir ruhi ila jami'il badani, dengan mengembalikan seluruh ruh ila jami'il badani, kepada seluruh badan. Jadi di badan kita ini ruhnya itu menyatu. Makanya saya ingat dulu ibu saya ketika hendak meninggal dunia itu dia di rumah kakak saya pagi, dia nanya ponakan, ini kaki gue siapa yang megangin kaki gue? Kagak ada orang. Kakinya siapa yang megangin? Tuh. Ya rupanya di malaikat. Tuh. Padahal kagak ada orang. Ya udah dari mulai kaki dicabut. Alhamdulillah beliau itu wafat, meninggal dunia, saya yang bimbing. Ya, saya bimbing, hadir di hadapannya sampai menghembuskan nafas yang terakhir. Nah, kalau bapak saya itu meninggal di rumah sakit Pertamina. Saya lagi sakit. Nggak bisa nengokin beliau, tapi ketika saya habis sholat zuhur, saya makan, minum obat. Saya tidur. Dalam tidur saya bermimpi, saya ada di rumah sakit rumah sakit Pertamina. Saya di hadapan beliau. Ayo, Mbak, baca la ilaha illallah atau Allah. Itu di depan ada Habib Ali atau Habib Muhammad. Itu. Nah, itu saya ngomong begitu. Bangun tidur dapat kabar beliau wafat, Masya Allah. Ini luar biasa. Meskipun saya tidak bisa hadir di hadapan, tapi lewat mimpi ketika tidur siang. Wallahu alam benar apa enggak, tapi nyatanya wafat, meninggal dunia. Ini Allah kembalikan roh ke seluruh tubuh. Nah, kembali seluruh tubuh, untuk apa dikembalikan? Li ajli su'alil malakaini munkarin wa nakirin, untuk menghadapi pertanyaan, menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir. Nanti kita hidup di kuburan. Bayangin kayak apa itu? Sempitnya, gelapnya, sumpeknya. Ketika datang jogrok malaikat munkar nakir, yang itu di dalam kitab Is'adur Rafiq, makanya disebut nakir, munkar nakir, sosok yang kita nggak mau kepengen ketemu. Orang ingkar semuanya. Menyeramkan. Itu matanya biru saking panasnya. Dari lisannya keluar hawa yang menakutkan pertanyaannya. Ditanya mar rabbuka man nabiyuka, itu pertanyaan malaikat munkar nakir udah bocor sampai sekarang. Tapi kita nggak jawab. Nah, ini yang siapa yang bisa menjawab? Yaitu iman Islam kita, iman Islam ihsan kita, amal ibadah kita yang nanti akan membantu menjawabnya. Kita didudukin tuh untuk menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir. Nah, sesudah kita ditanya, wa ba'da su'ali, dan sesudah pertanyaan, yakhruju minhur ruhu, maka keluar lagi roh dari badan kita. Keluar lagi, cabut lagi. Nah, terus kalau orang yang min ahlil azab, yang merasakan azab. Orang yang min ahlil jannah, dia merasakan kenikmatan. Kata malaikat munkar nakir, dia bisa jawab, nim naumatal arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Nah, pengantin datang nih. Ya, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Maksudnya apa? Seneng. Ya beginilah. Seneng nih pengantin itu.
apa namanya tahu-tahu lah subuh, gua ngapa-ngapain. Itu. Artinya begitu doh orang yang ahli jannah ketika di kuburan nggak kerasa, tahu-tahu lah ada kiamat itu baru banget tidur. Nah ini kenapa bisa begitu? Karena dia itu orang yang ahli ibadah. Wa yu'adzabu man arada ta'dzibahu wallahu a'lamu bisawab. Demikian Bapak Ditera kajian kita. أبي بكر وعمر وعثمان وعلي لا روحي والشيخ عبد القادر الجيلاني لا روحي وعلي بن سفيان يا الجميع لا روحي جميع الإسلام لا روحي المرء والمرحوم ربنا الحبيب علي عبد الرحمن الشنوي لا روحي المنجي عبد الرحمن سعيد لا روحي المنجي مختلف لا روحي المنسد حجي وسبيك بن حجي مختلف لا روحي المرحوم أستاذ توفيق وإلى روحي المرحوم أستاذ علي زين لا روحي المرحوم أستاذ حجي أبو بكر مرويدي لا روحي المرحوم أستاذ حجي نشتيان لا روحي المرحوم من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا ولقراباتنا ولأستاذنا ولمعلمنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمرسلين مغفورا عليهم بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسلكم الجنة إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. واغفر لنا يا كريم واغفر لنا يا رحيم يا أرحم الراحمين. اللهم بحق الفاتحة بشر الفاتحة وبزومة الفاتحة بشفاعة الفاتحة ارفع لنا وبالخير وبالبركة وبالنعمة وبالقوة وبالصحة وبالسلامة وبالمغفرة وبالجنة وبالرضا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. لجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا لمن يتصدق به صلى الهدى سابقا ولاهقا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم واجعل الجنة مسواهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من أهل الجنان ولا تجعل قبورهم أخرى من حقارة النيران. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم ارزقنا توبة نصوح قبل الموت. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دين الإسلام. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بلغنا رمضان يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. دعواكم بها سبحانك اللهم وتحياتكم بها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد ya terus ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.